Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Alauddin Makassar. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah kami, yaitu Manajemen Keuangan Pendidikan, dengan dosen pengampu Siti Ibra Mustafa Kamal, SE, MSc. Kami dari kelompok 6 terdiri dari 4 orang yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Sebelum kami bahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya sendiri Nur Sinta dengan NIM 203120053. Selanjutnya Nur Nabila dengan NIM 203110064. Selanjutnya Mutia Hairunisa dengan NIM 203110071. Selanjutnya Widya Ningsi dengan NIM 203120081. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan anggaran pendidikan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pengertian dari perencanaan anggaran pendidikan. Nah, perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Ditinjau dari kegiatannya adalah suatu proses penetapan tujuan-tujuan dan pengembangan cara-cara untuk mencapainya. Perencanaan pembiayaan adalah salah satu tugas manajer keuangan yang penting. Output dari salah satu perencanaan pembiayaan disebut sebagai anggaran atau budget, yaitu suatu rencana kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam angka-angka. Manajemen pembiayaan pendidikan adalah segenap kegiatan yang berkenaan dengan perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dana pendidikan di lembaga pendidikan atau sekolah. Secara umum, kegiatan pokok yang ada dalam manajemen pembiayaan pendidikan meliputi 3 hal. Yang pertama yaitu perencanaan anggaran atau budgeting, yaitu kegiatan mengkoordinir semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai sasaran yang diinginkan secara sistematik. Yang kedua ialah pelaksanaan implementation in purpose accounting, yaitu penggunaan dana berdasarkan rencana yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban atau auditing, yaitu proses penilaian terhadap pelaksanaan program yang telah dibuat untuk pencapaian tujuan. Anggaran pendidikan pada dasarnya adalah pernyataan sistem yang berkaitan dengan pendidikan, yaitu penerimaan dan pengeluaran yang direncanakan dalam suatu periode kebijakan keuangan serta didukung dengan data yang mencerminkan kebutuhan, tujuan proses pendidikan dan hasil sekolah yang direncanakan. Adapun hal penting dalam penganggaran yaitu bagaimana memanfaatkan sumber-sumber secara efektif dan efisien. Maka dari itu penganggaran memerlukan proses yang bertahap. Selanjutnya, hal-hal apa saja sih yang terkait dalam perencanaan anggaran pendidikan? Jadi yang pertama itu ada penyusunan anggaran. Dalam menyusun anggaran pendidikan ada beberapa kaidah yang menjadi dasar yang tegas untuk mengambil tindakan atau langkah-langkah antisipatif agar tidak terjadi penyelewengan anggaran pendidikan. Maka diterapkan beberapa asas dalam penyusunan dan penetapan anggaran pendidikan. Antara lain yang pertama itu ada asas plafon, bahwa anggaran belanja yang boleh diminta tidak melebihi jumlah tertinggi yang telah ditentukan. Yang kedua ada asas pengeluaran. Berdasarkan mata anggaran, artinya bahwa pengeluaran pembelanjaan harus didasarkan pada mata anggaran yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, asas tidak langsung, yaitu sesuatu ketentuan bahwa setiap penerima uang tidak boleh digunakan secara langsung untuk sesuatu keperluan pengeluaran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan 2 materi mengenai tentang yang pertama yaitu tentang proses anggaran belanja di sekolah. Yang kedua yaitu karakteristik anggaran. Nah, proses anggaran belanja sekolah ada 3 macam pendekatan tentang penyusunan anggaran belanja yang dipergunakan di sekolah. Yang pertama yaitu comparative approach. Nah,
Di dalam ini melakukan perbandingan laporan atau catatan penerimaan dengan pengeluaran antara 1 tahun anggaran dengan tahun anggaran berikutnya. Yang kedua yaitu the planning, programming, budgeting, evaluating, sistem apparatus. Nah, di dalam ini juga menjabarkan tujuan ke dalam program dan ke dalam sarana-sarana yang terkhusus, dan juga menjabarkan nilai dari masing-masing alternatif. Yang ketiga yaitu function apparatus, yang dimana program anggaran dimulai dari tujuan sekolah. Nah, di dalam penyusunan anggaran memiliki pengertian yang dimana yaitu langkah-langkah positif untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan-pimpinan tiap unit organisasi. Nah, materi yang kedua yaitu karakteristik anggaran, yang dimana anggaran pada dasarnya terdiri dari dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Sisi penerimaan biaya ditentukan oleh besarnya dana yang diterima oleh lembaga dari setiap sumber dana, sedangkan sisi pengeluaran terdiri dari alokasi besarnya biaya pendidikan untuk setiap komponen yang harus dibiayai. Terima kasih. Di sini saya akan memaparkan mengenai fungsi anggaran, di mana anggaran sebagai alat efisiensi merupakan fungsi yang paling esensial dalam pengendalian, baik dari segi pengendalian jumlah anggaran yang didasarkan atas angka-angka standar dibandingkan dengan realisasi biaya yang melebihi atau kurang dapat dianalisis ada tidaknya pemborosan, dan juga anggaran sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Fungsi ini juga membantu bagi manajemen untuk menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat dan lemah. Kemudian menurut Munandar di tahun 2010 menyatakan fungsi anggaran mempunyai 3 pokok kegunaan. Yang pertama itu sebagai pedoman kerja anggaran, berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di waktu yang akan datang. Kemudian yang kedua ada sebagai alat pengkoordinasian kerja. Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat dalam perusahaan menunjang saling bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, sebagai alat penguasaan kerja anggaran berfungsi sebagai tolak ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai realisasi kegiatan perusahaan nanti dengan membandingkan apa yang tertuang di dalam anggaran dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan. Dapat dinilai apakah telah sukses bekerja atau kurang. Kemudian mengenai prinsip dan prosedur dalam penyusunan anggaran pendidikan, di mana prinsip-prinsip dan prosedur penyusunan anggaran pendidikan memiliki fungsi sebagai alat perencanaan maupun pengendalian. Maka anggaran pendidikan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi lembaga pendidikan. Kemudian yang kedua, adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan anggaran pendidikan. Yang ketiga, adanya penelitian dan analisis untuk menilai kerja organisasi pendidikan. Dan yang keempat, adanya dukungan dari pelaksana mulai dari tingkat atas sampai paling bawah. Kemudian menurut Mustari di tahun 2013 dalam Saharudin mengatakan bahwa prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran memiliki beberapa bagian. Yang pertama, anggaran harus benar-benar difokuskan pada peningkatan pembelajaran murid secara jujur, bertanggung jawab, dan transparan. Yang kedua, anggaran harus ditulis dalam bahasa yang sederhana dan jelas dan dipajang di tempat yang terbuka di sekolah. Kemudian yang ketiga, dalam menyusun anggaran sekolah, sebaiknya seksama memprioritaskan pembelajaran dana sejalan dengan rencana pengembangan sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan membahas mengenai pengawasan anggaran. Nah, apa sih pengawasan anggaran itu? Pengawasan anggaran adalah kegiatan melihat,
memperhatikan, memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan dari rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini dilakukan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, pada intinya, pengawasan anggaran atau dikenal sebagai budgetary control lebih berfokus pada penilaian terhadap suatu rencana keuangan daripada pelaksanaannya. Sebagai controlling, pengawasan anggaran bertugas untuk mengevaluasi rencana anggaran atau rencana kerja dengan cara membandingkan antara realisasi pelaksanaan kerja dan realisasi anggarannya. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai rencana anggaran pendapatan belanja sekolah atau disingkat sebagai RAPBS. RAPBS adalah rencana biaya dan pendanaan rinci untuk tahun pertama RPS dan RPM. RAPBS dan RAPBM merupakan dokumen anggaran sekolah atau madrasah resmi yang harus ditandatangani oleh komite sekolah atau madrasah, kepala sekolah atau madrasah, serta penanggung jawab perumusan RAPBS dan RAPBM agar dapat menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah. Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah atau disingkat sebagai RAPBS. RAPBS terdapat beberapa asas di dalamnya, di antaranya asas kecermatan, asas terinci, asas keterbukaan, asas keseluruhan, asas periodik, dan asas pembebanan. Yang pertama, asas kecermatan. Anggaran yang diperkirakan harus cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian agar dapat efektif dan tidak terdapat kekeliruan dalam menghitungnya. Asas selanjutnya yaitu asas terinci. Penyusunan anggaran dirinci dengan baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas dan dapat membantu dalam unsur pengawasan. Asas selanjutnya yaitu asas keterbukaan. Nah, semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak yang terkait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitor aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun pelaksanaannya. Selanjutnya, asas keseluruhan. Anggaran yang disusun yang mencakup semua aktivitas keuangan dalam suatu organisasi secara menyeluruh, baik dari awal tahun sampai akhir tahun anggaran. Selanjutnya, asas periodik. Pelaksanaan anggaran mempunyai batas waktu yang jelas. Selanjutnya, asas pembebanan. Dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran dikeluarkan, dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran perlu diperhitungkan secara baik. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang ditinjau dari kegiatannya adalah suatu proses penetapan tujuan-tujuan dan pengembangan cara-cara untuk mencapainya. Perencanaan pembiayaan adalah salah satu tugas manajer keuangan yang penting. Perencanaan bertujuan untuk menjembatani jurang antara apa yang ada sekarang dengan apa yang diinginkan di masa depan. Perbedaan antara masa sekarang dengan masa yang akan datang atau masa depan ini memberikan bahan untuk merencanakan dalam menetapkan tujuan yang akan dicapai di bidang pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan pendidikan sebagai kegiatan yang kompleks sesuai dengan kompleksitasnya masalah pendidikan. Hal-hal apa saja sih yang ada dalam perencanaan anggaran pendidikan? Yang pertama yaitu penyusunan anggaran. Yang kedua, proses anggaran belanja di sekolah. Yang ketiga yaitu karakteristik anggaran. Yang keempat,
fungsi anggaran. Yang kelima, prinsip-prinsip anggaran. Yang ketujuh, pengawasan anggaran. Dan yang ketujuh yaitu rencana anggaran pendapatan belanja di sekolah. Baik, cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 6 mengucapkan banyak terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan membagikan video bermanfaat lainnya.